Pada hari Kamis 10 Juni 2021, seorang janda berusia 50 tahun bernama Jennifer Buell dari Philadelphia mengajak kedua putranya berlibur musim panas ke Cancun, Meksiko. Anak tertuanya, Charlie, yang baru berusia 12 tahun, dan anak bungsunya yang bernama Johnny, 7 tahun, sangat antusias dengan perjalanan tersebut. Jennifer, yang bekerja sebagai seorang fotografer paruh waktu untuk surat kabar lokal dan juga menulis buku dan blogger, telah merencanakan liburan tersebut sebagai sungguhan istimewa untuk kedua putranya. Setelah tiba di Cancun, keluarga tersebut dipindahkan ke akomodasi mereka di Clubem Resort, destinasi wisata terkenal yang menawarkan paket lengkap. Resort yang terletak dekat semenanjung Yucatan ini terkenal dengan pantai berpasir putih dan laguna serta danau yang indah. Resort ini terkenal dengan pelayanan yang luar biasa dan aktivitas berorientasi pada keluarga, menjadikan pilihan populer bagi para tamu, khususnya tamu luar negeri maupun tamu domestik. Sementara Johnny, yang merupakan anak kedua, biasanya tinggal dekat dengan ibunya, menghabiskan sebagian besar waktunya di klub anak-anak atau bermain di pantai dengan anak-anak lain. Charlie, sebagai seorang remaja, lebih menikmati aktivitas mandiri dengan anak-anak seusianya. Lalu pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, setelah makan malam, keluarga tersebut memutuskan untuk bermalam secara terpisah. Jennifer menuju auditorium resort untuk melihat pameran coklat, sementara Johnny pergi menonton pertunjukan badut di Kids Club. Charlie bergabung dengan sekelompok remaja di kolam renang utama. Sekitar pukul 1 dini hari, Charlie bertemu dengan Sirius, seorang anak laki-laki berumur 13 tahun yang baru saja berteman dengannya beberapa hari sebelumnya. Mereka berdua bersama beberapa anak lainnya memulai permainan petak umpet. Petugas yang bertugas menutup mata mereka, dan anak-anak bergegas mencari tempat persembunyian di sekitar kolam renang. Sebagian besar area sudah penuh, jadi Charlie dan Sirius menuju ke sudut kolam yang lebih sepi. Di sana pagar besi rendah, setinggi sekitar 60 meter, menandai batasnya. Gerbang ke area ini biasanya dikunci untuk mencegah anak-anak memasuki area danau tanpa pengawasan. Di balik pagar tangga beton yang mengarah ke air, Charlie dan Sirius berhenti sejenak, mempertimbangkan apakah akan menjelajah lebih jauh. Lalu cahaya bulan memancarkan cahaya yang redup di atas air menambah kesan misterius pada pemandangan itu. Charlie merasakan campuran rasa ingin tahu dan kewaspadaan saat ia menatap anak tangga, bertanya-tanya apakah yang ada di balik pagar itu. Sirius dan Charlie pada saat itu menemukan tempat persembunyian yang sempurna di dasar tangga. Dengan gerbang yang tiba-tiba tidak terkunci, mereka merangkak turun ke anak tangga yang lebih rendah, berjongkok untuk tetap bersembunyi. Setelah beberapa menit, satu persatu anak-anak lain mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Tetapi Sirius dan Charlie adalah yang terakhir ditemukan. Tepat saat mereka hendak pergi, Sirius melihat selang dekat pagar, yang segera diambilnya dan dia menyalakan air dan menyemprotkannya dengan riang ke anak-anak lain, yang tertawa meskipun sudah larut malam. Lalu pada jam 9:15 malam, permainan berubah secara tak terduga, ketika Sirius berbalik menyadari Charlie tidak lagi di sisinya. Sementara itu, Maria, seorang wanita berumur 60 tahun, dan putranya yang bernama Jacob berumur 26 tahun, sedang menikmati makan malam di lantai 2 sebuah restoran yang menghadap ke kolam renang. Mereka mendengar suara jeritan anak yang menyedihkan, tetapi itu bukan jenis jeritan riang yang biasanya mereka dengar. Itu adalah jeritan yang sangat menyedihkan, kesakitan dan panik. Keduanya berhenti makan, lalu merasa khawatir saat melihat keluar jendela. Mereka melihat kegelapan, tetapi suara itu cukup memicu kekhawatiran mereka. Mereka buru-buru turun ke bawah dan meminta bantuan 2 staf restoran pria untuk menyelidiki sumber teriakan itu. Mereka berempat bergegas menuju pagar, di mana mereka melihat Sirius menangis menunjuk ke arah air. Di sana, di danau, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Seekor buaya panjangnya hampir 4 meter mencengkram Charlie. Tubuhnya menggeliat saat ia berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Kepanikan menyebar di antara para penonton saat mereka menyadari situasi mengerikan. Beberapa tamu mencoba dengan panik untuk menghubungi ibu Charlie, Jennifer, sementara yang lain hanya bisa menonton dengan tanpa pengetahuan apa-apa. Tanpa daya, saat tubuh Charlie sebagian dimakan oleh buaya itu
Dari pinggang ke bawah, Charlie sudah berada di mulut makhluk itu. Namun Maria dan Jacob tidak gentar oleh bahaya itu. Segera melompat ke dalam air, bertekad untuk menyelamatkannya. Staf restoran mengikuti dan menyelam untuk membantunya. Bersama-sama mereka berempat bertarung mati-matian dengan buaya itu, memutar kepalanya, mencongkel rahangnya, dan bahkan menusuk moncongnya untuk membebaskan Charlie. Mereka bahkan menggigit kaki buaya itu, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Setelah 3 menit yang menegangkan, kegigihan mereka membuahkan hasil. Buaya itu melepaskan cengkramannya dan mundur ke dalam danau. Mereka berhasil menarik Charlie ke tempat yang aman, menyeret menaiki tangga ke tepi kolam renang, di mana tubuhnya berlumuran darah, terutama di bagian kakinya. Jennifer tiba tepat saat mereka menarik keluarnya, dan untungnya seorang dokter yang menginap di resort itu siap membantu. Ambulans pun datang dalam waktu 30 menit kemudian. Meskipun dokter awalnya mempertimbangkan amputasi, Charlie akhirnya selamat, meskipun membutuhkan lebih dari 5 operasi untuk memperbaiki kerusakannya. Resort itu yang telah lama mengetahui rumor tentang 2 buaya di Laguna itu tidak pernah mengambil tindakan langsung terkait masalah itu. Gerbang besi yang biasanya mengamankan area itu tampak dibiarkan nggak terkunci pada saat itu, yang menyebabkan insiden tragis itu terus terjadi. Meskipun Jennifer tidak mengajukan gugatan hukum, pihak resort bertanggung jawab penuh dan menanggung semua biaya pengobatan Charlie, termasuk biaya operasi yang mahal. Meskipun buaya yang menyerang Charlie tidak pernah ditangkap, langkah-langkah keamanan diperketat di resort tersebut. Jennifer sangat berterima kasih kepada penyelamat yang pemberani, terutama Maria dan Jacob, yang tanpa pamrih menyelamatkan nyawa putranya. Ia sering merenungkan kemanusiaan mereka yang luar biasa dan bersyukur masih ada orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu orang lain. Lalu di lain waktu,